Selamat datang di alur cerita Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Episode selanjutnya, melihat dua murid sekte dalam dari sekte abadi, menginjak pedang dengan kencang, di platform tinggi, terengah-engah dan berlutut ke arah Ruyan Wuji. Jika Tan Yun sadar saat ini, dia pasti akan mengenali mereka berdua, dua murid yang menjaga gerbang Gunung Xianzong abadi sebelumnya. Gaya macam apa dan berteriakan itu? Ruyan berkata dengan cara yang tidak menyenangkan, ayo katakan, mengapa begitu panik? Salah satu murid, berkeringat deras, tampak tergagap, Master Sekte, pedang abadi, hilang. Apa katamu? Ruyan Wuji mengerutkan kening. Tuan Sekte, kata murid ini, pedang suci abadi di depan gerbang gunung telah dicuri. Murid itu berkata dengan gemetar. Apa yang kamu bicarakan omong kosong di siang bolong? Ruyan Wuji tiba-tiba marah. Dia tidak percaya pedang abadi akan dicuri. Pertama-tama, pedang ilahi abadi tingginya puluhan ribu meter, dan leluhur tidak dapat menghapus pemenjaraan kuno pada pedang, menyingkirkan pedang ilahi abadi, siapa yang dapat membawa puluhan ribu pedang ilahi? Kedua, pedang ilahi abadi juga dijaga oleh leluhur formasi abadi penghancur elang hitam. Hanya Master Sekte sebelumnya yang tahu cara memecahkan formasi ini. Melihat benua hukuman surgawi, ada beberapa orang yang bisa mematahkannya. Ada juga alasan mengapa Ruyan Wuji tidak percaya bahwa Sekte abadi sekarang dalam kekuatan penuh, dan siapa yang berani lari ke gerbang gunung dan mengambil pedang ilahi abadi untuk diculik. Karena itu, dia tidak percaya. Bukan hanya dia yang tidak percaya, tetapi ratusan tetua dan lebih dari 2 juta murid dari Sekte abadi-abadi juga. Brak, murid itu bersujud, dan berteriak, Tuan Sekte, itu benar. Pedang Dewa Abadi benar-benar hilang. Murid lain dengan gemetar setuju, Guru Sekte, itu benar-benar hilang. Jika kalian berdua berani menipu Master Sekte ini akan memegal kepalamu. Ruyan Wuji masih tidak percaya sampai sekarang. Master Sekte, aku akan menemanimu pergi bersamamu. Ratusan tetua berkata dengan ekspresi serius. Bagus, Ruyan berkata tanpa hebat. Setelah itu, Ruyan Wuji mengendarai perahu roh, membawa ratusan tetua, dan dengan cepat melaju menuju pintu keluar alam rahasia abadi. Tantai Xuanzong mengerutkan alisnya, dan dia mengendarai perahu roh dengan kepala dan murid Huang Fu Shengzong. Zhuge Yu memegang Nangong Yukin, mengendarai perahu roh, melayang ke udara, dan terbang menjauh dari ladang keberuntungan abadi. Setelah Ruyan Wuji dan para tetua pergi, tiba-tiba lebih dari 2 juta murid di ladang keberuntungan mendidih. Semuanya, apakah menurutmu apa yang mereka berdua katakan itu benar? Tak perlu dikatakan bahwa itu pasti palsu. Pedang suci abadi adalah simbol sekte abadi kita. Melihat seluruh benua, siapa yang berani mencurinya? Iya, percaya atau tidak, aku tidak percaya. Aku juga tidak percaya, aku pasti tidak percaya ada orang yang berani memprovokasi peri abadi kita seperti ini. Mendengar itu, 2 orang di platform tinggi berdiri, melihat sekeliling para murid, dan berteriak, semuanya, apa yang kami katakan itu benar. Pedang ilahi abadi benar-benar hilang. Kami telah tinggal di depan gerbang gunung, tetapi kami belum melihat siapapun datang. 5 jam kemudian, di awal jam, senja. Di depan gerbang gunung Xianzong abadi, angin bertiup kencang. Tidak. Ruyan Wuji mengendarai perahu roh keluar dari gerbang ruang dan waktu, dan saat dia muncul di atas gerbang, dia mengeluarkan raungan yang bergema ribuan mil. Di bidang penglihatannya, langit di atas puncak itu kosong, dan pedang abadi telah menghilang. Pedang Dewa Abadi adalah simbol dari Sekte Peri Abadi. Itu telah berdiri di depan gerbang gunung selama 80.000 tahun. Ruyan Wuji tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, pedang Dewa Abadi akan dicuri. Zhuge Yu mengkhawatirkan keselamatan Nangong Yukin, jadi dia pergi dengan kaget dan bingung,
mengemudikan perahu roh. Menurutnya, orang yang mencuri pedang keabadian harus menjadi sarana yang ampuh untuk mencapai langit. Mencuri pedang abadi tidak lebih dari dua tujuan. Pertama, hanya ingin mendapatkan pedang abadi yang didambakan, dan tidak punya dendam dengan sekte abadi. Tentu saja, saya tidak takut balas dendam sekte abadi setelah penemuan. Kedua, untuk tujuan tertentu, penghinaan dan provokasi terhadap sekte abadi akan segera menyerang sekte abadi. Semua orang memikirkan hal yang sama. Tantai Xuanzong tersenyum, dan kemudian dia mengendarai perahu roh untuk menghilang ke langit, dan terbang menuju pusat gunung Tianshan. Setelah Zugeyu dan Tantai Xuanzong pergi satu demi satu, Ruyan Wuji menengadah ke langit dan berteriak, dengan kemarahan tak berujung dalam suaranya. Tuan Patriark, malu, Wuji kehilangan pedang abadi. Murid Wuji bersumpah bahwa tidak peduli berapa banyak harga yang harus dibayar, dia akan menemukan pedang suci, mencari pencuri dan menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Aku sangat marah. Ruyan Wuji dengan bersemangat menyerang jantungnya, menyemburkan darah. Ratusan tetua di belakangnya, semua orang gemetar. Simbol sekte peri abadi diambil oleh manusia dan dewa secara tidak sadar. Sungguh sebuah ironi, sungguh sebuah penghinaan. Ini akan menjadi masalah waktu untuk masalah ini akan menyebar ke seluruh benua hukuman surgawi. Dalam 3 atau 5 tahun, 100 tahun kemudian, dan bahkan di sungai panjang sejarah kultivasi di masa depan, sekte abadi akan menjadi objek ejekan oleh ratusan juta pembudidaya. Hilangnya pedang dewa abadi akan menjadi rasa malu yang tidak bisa dihapus oleh sekte abadi. Hanya dengan menangkap orang yang mencuri pedang dewa dan membunuhnya di depan umum, reputasi dapat dipulihkan. Wajah tua Ruyan Wuji memerah, dan segera pergi ke dua puncak gunung untuk melihat dua formasi, dan akhirnya menemukan bahwa formasi yang diatur oleh Patriark memang telah dibuka. Aku, Ruyan Wuji bersumpah, aku akan menemukan binatang itu mencuri pedang. Deru sumpah Ruyan Wuji tetap ada di antara pegunungan megah untuk waktu yang lama. Dalam sekejap mata, 8 hari kemudian, perahu roh membawa orang-orang Huang Fu Shengzong dan melakukan perjalanan melintasi pegunungan Tianpu yang luas. Selama 8 hari, Tantai Xuanzong tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya berdiri di tepi perahu roh, membiarkan angin bertiup. Ekspresinya sangat serius, karena dia telah menemukan petunjuk dari kontes 4 kekuatan ini. Melihat semangat yang tak terduga dari Istana Abadi dan Sekte Abadi, sekarang saya ingin menutup Sekte Suci Huangfu. Saya khawatir karena Sekte Suci Huangfu sedang menurun, suatu hari dia akan menyerang Sekte Suci Huangfu dan mengambil Meteor Canyon sebagai miliknya. Master Sekte, Tan Yun sudah bangun. Tiba-tiba, Zhong Wu Xiao terdengar di perahu roh, dengan suara gembira. Tan Yun dalam pelukannya perlahan membuka matanya. Setelah 8 hari pemulihan, Tan Yun sekarang tidak memiliki tanda-tanda cedera kecuali wajahnya yang pucat. Kakak Tan, Daniel dan murid lain dari kebun obat Lingshan dan divisi pil berkumpul dan menyapa Tan Yun. Ekspresi hormat di mata semua orang. Meskipun semua orang tidak tahu seberapa kuat peringkat Nangong Yukin di antara murid-murid dalam Istana Abadi Jiwa, mereka telah menggunakan formasi pedang dari Tan Yun dan hampir mati, sehingga mereka dapat menebak bahwa kekuatan Nangong Yukin Qin jauh di atas Ruyan Chen. Anda harus tahu bahwa Ruyan Chen adalah sekte peri abadi, yang terkuat ke-10 di antara murid-murid dalam. Beberapa waktu ini telah membuat semua orang khawatir, semua orang dapat yakin bahwa saya baik-baik saja. Tan Yun tersenyum sedikit, dan perlahan berdiri dari lengan Zhong Wu Xiao, merasa sakit dan lemah di anggota tubuhnya. Saudara Tan, kamu adalah pahlawan besar di hati kami. Ya, kamu tidak hanya memenangkan hadiah pertama untuk divisi pil kami, tetapi kamu juga mengalahkan wanita suci dari Istana Jiwa. Tanpa disadari, semua orang menghormati dan mengagumi Tan Yun.
Di sisi lain, para murid rune, jimat, dan formasi di sisi Lingzu menutup mata terhadap Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun memikirkan Nangong Yukin, dan dia tidak tahu mengapa dia begitu peduli dengan hidup dan matinya. Mengesampingkan keraguannya, Tan Yun tersenyum dan melihat ke samping ke arah Zhong Wu Xiao di sampingnya. Sudah berapa lama aku koma? 8 hari. Zhong Wu Xiao menjawab Tan Yun dengan cinta yang mendalam. Tan Yun, kamu baru saja bangun. Pada saat ini, Tan Tai Xuanzong berjalan menuju Tan Yun. Ini adalah kalimat pertama yang dia ucapkan dalam 8 hari. Murid hormat, Tan Yun membungkuk ke Tan Tai Xuanzong. Tan Tai Xuanzong mengangguk, menepuk bahu Tan Yun dengan ringan, dan berhenti berbicara. Langkah ini mengejutkan semua orang. Seberapa manja Tan Yun sebelum Master Sekte akan mengambil langkah ini? Anda tidak perlu memikirkan semua orang mengetahui bahwa Tan Yun jelas merupakan orang terkenal di depan penguasa. Setidaknya untuk saat ini, tidak diragukan lagi. Tan Tai Xuanzong menutup tangannya, berdiri dengan tangannya, mengambil napas dalam-dalam, melihat sekeliling pada semua orang di perahu roh, matanya memancarkan pandangan harismatik. Ini adalah kompetisi 4 keterampilan, semua orang telah melihatnya. Ini bukan hanya memalukan bagi Tan Tai Xuanzong saya. Ini juga memalukan bagi Huang Fu Shengzong saya. Apakah kamu tahu mengapa ini terjadi? Datang dan dengarkan. Mendengar ini, tidak ada yang berani menjawab. Tan Tai Xuanzong berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Sekte ini ingin kamu berbicara. Semua orang menundukkan kepala, beraninya menilai situasi sekte saat ini. Karena tidak ada yang mengatakannya, Master Sekte telah memanggilnya. Tatapan Tan Tai Xuanzong tertuju pada Gongsun Ruoxi. Ruoxi, datang dan dengarkan. Murid patuh. Gongsun Ruoxi berkata dengan sedikit berpikir, hormat Master, itu karena murid tidak pandai belajar seni. Kamu terlalu berani untuk mengatakan yang sebenarnya, juga tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Tan Tai Xuanzong melambaikan tangannya ke Gongsun Ruoxi, dan segera menatap Huang Fu Vexin, katamu katakan. Siap Master. Huang Fu dan berkata terus terang, pertama, ada sebanyak 6 juta murid dari gerbang luar Istana Jiwa Abadi, sebanyak 5 juta dari Sekte Peri Abadi, sementara hanya ada 1 juta murid dari gerbang luar sekte kita. Kesenjangan yang begitu besar. Kedua, sekte kami terletak di area pusat pegunungan Tianpu, dan aura surga dan bumi 30% lebih tipis dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa. Ketiga, bahkan para senior sekte kami, tidak ada master formasi suci tingkat menengah atau artefak suci tingkat menengah. Jika demikian, Anda dapat memperbaiki susunan suci ruang waktu master, menara suci ruang waktu master untuk memasok sekte dalam, dan bahkan murid sekte luar untuk berkultivasi. Akibatnya, kekuatan para murid pasti akan meningkat dengan cepat, dan kekuatan baru akan meningkat secara keseluruhan. Mendengar ini, Tan Tai Xuanzong mengangguk, ada lagi. Hormat Master Sekte, murid belum terpikirkan lagi. Huang Fu berkata dengan hormat, yah, itu benar. Tan Tai Xuanzong memuji, ini adalah keturunan leluhur saya. Segera, Tan Tai Xuanzong memandang Tan Yun, apakah Anda memiliki pendapat yang berbeda? Murid sangat berbakat dan dangkal, dan tidak berani membuat pernyataan tentang hal-hal penting dalam sekte. Tan Yun membungkuk. Tan Yun tahu betul bahwa Tan Tai Xuanzong benar-benar menghargai dirinya sendiri, tetapi dia masih tidak bisa mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain. Tan Tai Xuanzong menghela nafas dan berkata, Tan Yun, kamu adalah orang yang sangat menghormati Master Sekte ini, alkimiamu luar biasa, dan kekuatanmu telah mengalahkan Dewi Istana Peri. Melihatmu, Master Sekte ini tampaknya telah melihat harapan untuk Huang Fu Shengzong. Jika memiliki sesuatu untuk dikatakan, tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Penguasa ini memerintahkan Anda untuk mengatakan yang sebenarnya. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan jujur, murid ini menurut,
tetapi ada beberapa hal yang mungkin membuatmu tidak senang setelah mendengar ini. Murid memintamu untuk memaafkan sebelumnya. Hahaha, Master Sekte ini ingin mendengar apa yang ingin kamu katakan. Tantai Xuanzong jarang tersenyum akhir-akhir ini, katakan, maafkan apapun. Murid patuh. Tan Yun dengan hormat berkata, tolong maafkan murid untuk kelancangan. Saya ingin berbicara dengan Anda sendirian. Hahaha, ya. Tan Yun menjentikkan lengan kanannya, dan Tan Yun merasa pusing. Kemudian, bagian depan matanya berubah, dan dia menemukan dirinya dan Tantai Xuanzong di dalam ruangan di perahu roh. Tidak ada seorang pun sekarang, kamu bisa mengatakannya. Tantai Xuanzong dan Tan Yun berdiri saling berhadapan. Siap Master Sekte. Tan Yun berkata dengan sedikit berpikir, Tuan Sekte, sebelum murid dapat menjawab pertanyaan, dapatkah Anda menjawab 3 pertanyaan murid terlebih dahulu? Iya, Tantai Xuanzong berkata tanpa ragu-ragu. Pertama, kamu masih tidak dapat menyatukan 9 divisi, apa kamu dikendalikan oleh orang lain? Tan Yun dengan hormat bertanya. Tantai Xuanzong mengerutkan kening, itu benar. Kedua, bisakah kedaulatanmu memobilisasi semua sumber daya di sekte itu? Tan Yun bertanya lagi. Selama fondasi sekte suci tidak dipindahkan, itu bisa disesuaikan. Tantai Xuanzong berpikir sejenak. Ketiga, kapan berniat menjadi tuan? Tan Yun berpikir. Tantai Xuanzong terdiam. Setelah waktu yang lama, dia, Honghu Zizi. Honghu Zizi telah memberi tahu Tan Yun bahwa Tantai Xuanzong sangat ambisius, dan ambisinya ada di dunia. Master Sekte, Anda berkomitmen pada dunia, tetapi murid memiliki rencana utama untuk Anda, kata Tan Yun. Oke, katakan. Mata Tantai Xuanzong berbinar. Tan Yun berkata dengan keras. Untuk menanggung beban, menurunkan harga, mengalokasikan sumber daya, dan menjadi kaya. Satukan 9 divisi, satukan sekte suci, berkomunikasi satu sama lain. Untuk formasi suci, tingkatkan kekuatan, hancurkan keabadian, dan istana Dewa Perang. Menghukum seluruh dunia, melawan para pahlawan, mengatur dunia, dan perdamaian. Mendengar 48 karakter di mulut Tan Yun, Tantai Xuanzong terkejut, bagaimana menerapkannya, mari kita bicara. Tan Yun berkata tanpa henti, Sekte Abadi, ambisi serigala Istana Jiwa Abadi, meskipun berjanji untuk membiarkan murid Huang Fu Shengzong memasuki Tanah Abadi, medan perang para dewa untuk percobaan dalam 100 tahun. Tetapi murid percaya bahwa begitu mereka memasuki Tanah Abadi, medan perang para dewa, para murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa Abadi, mereka pasti ingin membunuh murid-murid Sekte Suci Huang Fu. Bisa ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun. Jika Huang Fu Shengzong terus menurun dari hari ke hari, satu demi satu bersama-sama menghancurkan keluarga kami. Tantai Xuanzong menganggukkan kepalanya, ini juga yang dikhawatirkan olehku, jadi lanjutkan. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, Master Sekte, dalam 100 tahun atau bahkan ribuan tahun ke depan, tidak peduli bagaimana Istana Jiwa dan Sekte Abadi habis, Anda harus menanggung beban dan menggunakan waktu yang terbatas untuk memperkuat sekte. Intinya adalah untuk mempersiapkan transaksi masa depan dengan Istana Keabadian Jiwa dan Sekte Abadi-Abadi. Mendengar ini, Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dengan cemberut, dan berpikir dalam-dalam, Tuan Sekte ini mengerti bahwa inilah yang Anda katakan untuk menanggung beban. Lalu apa artinya menurunkan harga, mengalokasikan sumber daya, dan sekte kaya? Tan Yun, Master Sekte ini terutama mendengarkan penjelasan rincimu, semakin detail semakin baik. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.